Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah yang benar janjinya, yang akan menolong kita. Mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sekalian yang mau mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang saya cintai, saya adalah seorang mu'alaf. Dulu adalah Nasoro, saya masuk Islam ini barokah daripada Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Ya, saya mempelajari itu. Saya karena ingin mendalami apa dibalik kenikmatan daripada Islam itu, apa yang menjadi keselamatan saya di dunia maupun di akhirat, apa yang menjadi harta kekayaan daripada Allah. Karena di dalam Islam itu ternyata Allah itu maha kaya. Allahumma ya qaniyu ya hamidu ya mudiyu ya wadudu annini bihalalika an haramika wa fini bifadika amasila. Itu doa kaya, saudaraku. Jadi kalau masuk Islam secara nanggung-nanggung itu apa? Lebih baik tidak berhijrah kemana-mana. Jadi saya hijrah ini karena saya mempelajari daripada isi Al-Quran, isi daripada hadis, saudaraku. Kalau saya buktikan begini, andai kata aku baca Yasin 41 kali, apa yang akan terjadi di dalam diri saya? Alhamdulillah, apa yang menjadi hajat saya dikabulkan oleh Allah. Bukan karena banyak Allah, karena banyak uang, tapi karena selalu dicukupi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu ketika Nabi Ibrahim yaitu dibakar oleh Raja Namrud, kemudian malaikat turun. Hai Ibrahim, kamu tidak minta tolong saya, Ibrahim? Tidak. Kemudian Ibrahim menjawabnya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah hanya Allah penolongku, sebaik-baiknya pelindungku. Kemudian saya praktekkan itu, saudaraku. Saya praktekkan dengan wirid, minta ke Pak Ustadz Soleh Selaga yang tukang imami di Masjid Zamek, namanya Ustadz Soleh. Kalau saya untuk usaha wirid apa Pak Ustadz Soleh? Kemudian menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Kemudian apa yang terjadi? Saya praktekkan yaitu 1000 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Selama itu juga, saudaraku, uang itu tidak pernah kering, saudaraku. Selalu dipenuhi dompet saya. Karena kita tidak mengandalkan manusia. Untuk apa kita mengandalkan manusia? Manusia itu tiada kuasa, saudaraku. Manusia akan mati, saudara. Manusia, kalau kita minta tolong kepada manusia, sangat dihinakan, saudara. Tetapi mintanya kepada Allah selalu dicukupi, selalu dijawab oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Kebetulan tahun 2004 saya menunaikan ibadah haji. Tahun 2004 itu waktu tsunami, saudara. Di situ setiap hari tidak pernah janjian, selalu ketemu 7 ulama, saudaraku. Dari Banten, dari Banjarmasin, nggak tahu, lupa saya ya. Dan disitulah kemudian menyampaikan ilmu untuk saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang pengertiannya begini, katanya Pak Kiai yang ada di Mekah itu begini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah hanya Allah penolongku, cukuplah hanya Allah yang menolong aku tatkala aku mati, cukuplah hanya Allah yang menolong aku tatkala aku di dalam kubur, cukuplah hanya Allah yang menolong aku tatkala aku ditanya, cukuplah hanya Allah yang menolong aku tatkala aku menyeberang Shiratal Mustaqim. Jadi kalau kita selalu istiqomah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil aja cukup. Maka dompet kita satu, tidak pernah kosong, selalu dicukupi Allah oleh Allah. Yang kedua, besok pada hari kiamat, karena kita mengandalkan Allah di dalam kubur, akan bisa menjawab semua pertanyaan kubur, menyebar Shiratal Mustaqim seperti halilintar, saudara. Nah, itu yang kedua, saudaraku. Kemudian kalau kita membaca shollallahu ala Muhammad 7.000 kali, alhamdulillah di dunia juga dicukupi semua. Tapi kita nggak menikmati Allah. Ya Allah, saya mau baca sholawat 7.000, naikkan haji tidak. Saya lillahi ta'ala, Allah, apa yang Allah kasih saya terima. Nggak mungkin Allah ngasih itu yang lebih jelek. Allah itu selalu memberi yang terbaik. Yang terbaik kalau belum dikabulkan, belum pada waktunya. Dan saya rasakan semua, saya buktikan. Kalau saya sholat tahajud 40 kali, apa yang terjadi? Karena itu saya dapat ilmu. Teman saya itu belum naik haji, tapi dia menasehati saya, Bud, ayo Bud, kurang naik Bud, nanti tak ketok lagi. Menasehati saya itu begini, Bu aja, coba sampean sholat tahajud, muter Bud, sholat tahajud 40 rakaat. Kemudian saya buktikan waktu saya di Madinah, saya buktikan 40 rakaat. Kemudian di Mekah juga 40 rakaat. Saudaraku, pulang dari tanah suci bukan tambah miskin, saudaraku, tambah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadi mukmin kita itu harus belajar dan belajar. Contohnya seorang ulama itu tidak mudah langsung mendapatkan karomah itu tanpa riyadhah, semua itu dengan tirakat. Contohnya Mbah Hasyim Hasyari itu mondoknya di Selana Khalil Bangkalan. Kemudian di sana mondok tapi disuruh ngurus kuda-kudanya. Kemudian cincinnya Bu Nyai Khalil itu jatuh di WC, suruh ambil. Kalau santri zaman dahulu, saudaraku, selalu nurut apa katanya kiai. Akhirnya berkah ilmunya. Suatu saat ada seorang kiai sowan ke rumahnya Selana Khalil, mau cari mantu. Nah, Selana Khalil Bangkalan itu memberikan Hasyim Hasyari untuk jadi calon suaminya itu.
Dan kemudian Bapak Kiai ini batin, anak saya kok mau didapatkan seorang pengurus muda, katanya gitu. Tapi namanya orang dulu itu nurut apa katanya Kiai. Akhirnya menikahlah. Setelah menikah lama, kemudian tiba-tiba Hasyim Asy'ari ini, Mbah Hasyim Asy'ari ini suruh ceramah, tahu-tahu bisa buka kitab kuning, dan dari situlah kewaliannya terlihat. Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau sholat hajat itu yang dibaca surat Kahfi 41 kali, jadi sampai ketemu subuh. Tapi Masya Allah, anak keturunannya semua diangkat derajatnya karena tirakatnya dari kakek Mbah Hasyim Asy'ari. Seperti Gus Dur akhirnya jadi presiden karena tirakatnya daripada kakek moyangnya. Saya kira cukup segitu dulu. Mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat dunia akhirat. Dan salon saya mudah-mudahan yang baru merintis ini, yang baru pindahan dari Pasuruan kota santri pindah ke Jember ini, mudah-mudahan sukses dunia akhirat dan menjadikan ladang dakwah untuk salon saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.